Hello everyone, dengan gue Sony di sini. Kemarin gue udah bahas tentang Ryzen R3 1300X. Nah, banyak yang nanya build untuk entry level gaming PC dengan budget 7 jutaan. Jadi ini gue kasih benchmark dengan hanya PC-nya aja dengan budget 7 juta menggunakan Ryzen R3 1200 dan benchmarknya juga. Yang pertama, prosesor udah pasti kita gunakan R3 1200. Alasannya, udah nggak ada gunanya lagi kita ngambil i3, terutama di entry level. Performa yang mudah banget di overclock itu bisa nyamain dengan 1300X, terus produktivitas itu hampir menyamai i5. Nah, untuk RAM, gue di sini simulasiin menggunakan Gale DDR4 Evo X. Nah, ini gue jalanin sengaja di 2400. Jadi opsi kalian banyak untuk milih RAM yang jalan di 2400 karena harganya itu variatif, bisa disesuaikan dengan budget kalian juga. Kalau budget mepet bisa ambil dulu 8GB, tapi gue sarankan langsung ke 16 karena banyak game permintaannya bisa lebih dari 8GB, terutama AAA games. Untuk Mobo di sini gue nggunain MSI B350M Gaming Pro dari MSI. Ini juga kalian sebenarnya banyak banget opsi, yang penting cari dengan chipset B350 supaya kalian bisa overclock prosesornya. Opsi di sini tuh variatif banget dan bisa kalian press lagi budget di motherboard. Seperti dari ASRock ada yang B350 itu harganya kurang lebih itu cuma 1 juta harganya. Dan yang terakhir itu adalah VGA. Nah, untuk VGA-nya kalian bisa membeli RX 460, RX 560 atau GTX 1050 atau GTX 1050 Ti. Tapi di sini gua akan hanya benchmark menggunakan 462GB dan RX 560 4GB, dan perbedaan di antara keduanya terutama di game-game baru dan di AAA. Oke, nggak pakai lama, sekarang kita lanjut ke benchmark semuanya ini di resolusi 1080. Nah, game pertama itu adalah GTA 5 dengan preset Very High dan FXAA. Untuk RX 560 4GB, average-nya itu dapat 60 dengan minimum itu 25 fps. Nah, untuk pasangannya dengan RX 460 2GB, average-nya itu cuma 46 dan lowest-nya 22. Nah, di game ini yang jadi isu itu sebenarnya adalah VRAM-nya, karena kalau kalian pakai GPU dengan 2GB VRAM, kecuali kalian itu bisa turunkan teksturnya, maka akan aman dan bisa mencapai 60 fps. Kita lanjut ke game berikutnya di Witcher 3 Game of the Year Edition dengan grafik preset medium. Di RX 560 4GB, average-nya mendapatkan 46 fps dan lowest itu 22. Nah, di RX 4600 2GB, performa itu mirip banget dengan average-nya itu 45 dan minimumnya 20. Di sini penggunaan CPU hanya 50% di semua core dan meningkat hanya saat banyak NPC, terus di kota itu mungkin bisa sampai 100%. Namun terlihat di sini yang jadi bottleneck di sini adalah GPU-nya. Dengan VRAM 4GB, kalian mungkin masih bisa bermain dengan tekstur yang lebih baik, yaitu mulai di high atau very high, tapi untuk kalian yang menggunakan 2GB VRAM, kalian akan mentok di medium untuk teksturnya. Nah, game selanjutnya itu adalah Watch Dogs 2, game yang paling berat untuk DirectX 11 dengan preset medium. Pasangan 560 4GB mendapatkan average 48 fps dan lowest-nya 20 fps. Untuk 4600 2GB mendapatkan average 44 dan lowest-nya itu 16 fps. Di game ini penggunaan GPU itu 100% dimanapun juga, dan CPU itu fluktuatif dan seringkali turun sampai 50% usage. Jadi memang di game ini adalah game yang memang GPU centric banget. Jadi di sini bisa terlihat yang menjadi bottleneck-nya adalah GPU-nya. Dan untuk game terakhir di DirectX 11 atas banyaknya permintaan itu adalah PUBG dengan preset medium RX 560 4GB dapat average 57 dan minimum itu 22. Sedangkan dengan RX 460 2GB average itu 55 dan minimumnya adalah 20 fps. Gua nggak bisa ambil kesimpulan apa-apa karena game ini belum selesai, terus baru aja ada update baru lagi. Tapi untuk CPU, penggunaannya itu hanya 50% di seluruh core, jarang sampai 100%. Lagi di sini, yang mentok itu adalah GPU untuk kinerjanya. Sekarang kita lanjut ke game dengan DirectX 12 API. Game pertama itu adalah Rise of the Tomb Raider dengan preset high. Average-nya mendapatkan 47 dengan lowest-nya 33 fps. Nah, kalau pasangan RX 460 2GB itu mendapatkan average 42 dan lowest-nya 22 fps. Di game ini, kedua prosesor dan GPU itu sama-sama 100%, tergantung di wilayah apa dan scene apa. Sekarang kita lanjut ke game terakhir, yaitu Deus Ex Mankind Divided dengan DirectX 12. Dengan preset medium, itu mendapatkan average 45 fps dan lowest-nya 33. Nah, untuk RX 460 2GB itu dapat average 42 dan lowest itu 30. Nah, di sini tuh CPU kerjanya itu nggak sampai 100% dan GPU 100% di seluruh benchmark. Jadi lagi di sini yang jadi bottleneck adalah GPU-nya.
Jadi itu kelar udah untuk benchmark games. Nah sekarang kita ke urusan suhu prosesornya. Kita lihat kalau gaming maksimal suhu prosesor itu cuma 56 derajat Celcius. Dan rendering cuma mentok di 63 derajat. Nah ini prosesor tuh ada memang kelewatan. Kalau kalian juga masih bisa tarik-tarikan OC untuk dapat performa tambahan kalau kalian itu perlu upgrade GPU kalian. Nah, itu adalah rangkuman yang bisa gue kasih ke kalian untuk rakit PC menggunakan Ryzen yang paling murah, yaitu R3 1200. Kalian juga masih bisa performanya yang menyamai atau bahkan bisa di atas 1300X yang stok saat kalian overclock. Nah, untuk urusan speed RAM, 2400 loncatannya saat ke 2933 atau 2933, memang di beberapa game akan terlihat perbedaannya bisa sampai 10%, terutama kalau loncat itu ke 3200. Tapi tergantung juga dengan GPU apa yang kalian gunakan. Penggunaan RAM speed tinggi memang lebih berpengaruh di Ryzen, terutama saat GPU kalian mid-end atau high-end. Tapi di Ryzen R3 ini, kalau kalian overclock, GPU mid-end seperti RX 580, RX 480, atau GTX 1060 yang 6GB, itu kalian masih aman banget karena GPU kerjanya nggak bottleneck terutama di game-game yang multi-threaded centric. Nah, selebihnya dengan spek tersebut, gua rasa kalian udah mendapatkan PC yang future-proof banget. Kalau ada perlu apa-apa ya tinggal upgrade prosesor. Terus ke depannya game-game udah akan pindah untuk mementingkan jumlah core dibandingkan IPC. Nah, untuk keperluan produktivitas, Ryzen pun sangat baik dengan harga yang sangat murah. Nah, ini yang gue tekankan sebenarnya, enak banget loh. Sebenarnya kalian tuh dikasih jaminan 4-5 tahun, soket nggak berubah. Asli, nyari barang second juga jauh lebih gampang karena soketnya sama. Nggak perlu nyocok-nyocokin soket yang mana, nyari-nyari seri yang bisa di overclock yang mana, nyari mobo yang masih support prosesor yang mana. Enak banget kan? Kayak apa ya? Oh iya, kayak peduli sama konsumen. Jadi menurut gue kalau mau bangun PC low-end tapi masih cerah ke depannya tanpa ribet, Ryzen menurut gue adalah pilihan yang terbaik. So sekian dari gue Sony, semoga ini semuanya itu bisa membantu kalian untuk membangun suatu gaming PC, terutama kalau ini yang pertama kalinya kalian bangun. So that's it guys, and see you guys next time.